Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ananda kelas 3 Al-Jabar SDIT Mutiara Insan Cepu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang salihah. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran jarak jauh kita, belajar dari rumah ya, karena masih masa pandemi. Tidak mengurangi semangat kita semuanya ya, ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita selalu bersemangat belajar, semangat beribadah, dan tentunya kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kejadian, termasuk pada saat ini ya, masa pandemi ini. Mari kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap ya, dengan masa pandemi ini semoga kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali ya untuk pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah akan berlancar juga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, gimana kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, semangat luar biasa. Allahu Akbar. Ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semuanya, khususnya kenikmatan keimanan, kesehatan, sehingga hari ini kita bisa bersua kembali, bersama kembali dalam pembelajaran jarak jauh kita ya. Tentunya nikmat yang luar biasa ya, kita bisa melaksanakan sholat, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain karena Allah memberikan keimanan dan petunjuknya. Kita mengucapkan alhamdulillah. Sholat dan salam semoga tercurah limpah salawat atas junjungan kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan petunjuk ya buat kita semuanya bagaimana bisa menjadi seorang yang baik ya, muslim yang baik, muslimah yang baik, sesuai dengan sunnah-sunnahnya ya, hadis-hadisnya, sehingga betul-betul kita bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya ya. Termasuk pada hari ini ya, Rasulullah mengajarkan kita untuk bagaimana kita selalu bersyukur ya, khususnya kenikmatan kesehatan yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran untuk kali ini ya. Dan tentunya kita berharap ya bisa istiqomah bersolawat, beritiba kepadanya, dan kelak di yaumul akhir semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini ya kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, yang kemarin sudah kita belajar bersama. Materinya tentang akhlak ya. Beberapa pekan kemarin kita sudah ya belajar tentang akhlak, tentang sosok Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW panutanku ya. Bagaimana Rasulullah adalah sosok yang percaya diri, bagaimana Rasulullah adalah sosok yang mandiri ya, sehingga betul-betul beliau menjadi sosok yang sukses ya dunia akhirat ya, karena sikap atau sifatnya ya yang luar biasa, kepercayaan dirinya, kemandiriannya ya dalam mengemban amanah-amanah yang ada. Hari ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran akhlak kita ya, yakni pada pelajaran 4 ya, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semuanya berkeinginan ya bagaimana hidup kita bisa tenang, bahagia ya, sukses. Semuanya adalah pasti ya didambakan oleh kita semuanya. Untuk itu hari ini kita akan coba ya belajar bagaimana hidup tenang ya dengan
berperilaku terpuji ya. Berperilaku terpuji itu maksudnya berperilaku yang baik ya, yang mulia begitu ya, yang bermanfaat ya. Dan tentunya perilaku terpuji ini sangat dibutuhkan ya untuk bagaimana kita bisa meraih ya kesuksesan. Yang pertama ya, kita akan nanti belajar tentang tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Ananda bisa nanti menyimak ya di halaman 41 ya. Mulai halaman 41 bisa dilihat ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sana dijelaskan ya bahwa berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi semua atau bagi sesama. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakin ya bahwa berperilaku terpuji itu akan membawa kebaikan ya, keberuntungan ya. Sehingga ini harus betul-betul kita jaga ya pada diri kita. Selanjutnya ya di halaman 42 ananda nanti bisa menyimak ya tentang penjelasan tanggung jawab. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, makanya sikap-sikap kita ya, tindakan-tindakan kita harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antaranya bagaimana kita bersikap atau menjaga sikap tanggung jawab kita. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti sholat 5 waktu ya, mengaji dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain apa? Menjaga kesehatan dan giat belajar. Ini juga termasuk tanggung jawab ya terhadap diri sendiri. Kalau tadi adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang terkait tanggung jawab kepada diri sendiri. Yakni tadi sudah disebutkan ya, diantaranya adalah dengan kita menjaga kesehatan ya dan giat belajar ya. Tanggung jawab terhadap orang tua antara lain apa? Berbakti ya, taat, patuh dan bersikap santun. Tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain apa? Menjaga kebersihan lingkungan rumah ya, sekolah dan alam sekitar. Jadi ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tanggung jawab itu tadi ya banyak sekali ya, maksudnya yang harus kita lakukan. Yang tadi sudah Ustaz Sumari jelaskan ya, bagaimana yang pertama tadi tanggung jawab ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kita senantiasa menjaga ibadah kita ya, melaksanakan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua tadi apa? Tanggung jawab terhadap diri sendiri ya, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan ya, kebersihan ya, tubuh kita, sekitar kita ya, kamar kita, tempat belajar kita dan sebagainya. Termasuk bagaimana kita juga bertanggung jawab untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga apa? Tanggung jawab terhadap orang tua ya. Antara lain apa? Kita harus berbakti ya, taat, patuh ya, dan bersikap santun kepada orang tua. Yang selanjutnya apa? Yang keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan ya. Antara lain bagaimana menjaga kebersihan lingkungan rumah ya, sekolah dan alam sekitar ya. Itu juga tanggung jawab kita ya. Kita tidak boleh mencemari ya, merusak lingkungan atau mengotorinya. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab itu apa toh? Tanggung jawab itu adalah bersungguh-sungguh ya dalam melaksanakan tugas ya, dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Jadi tanggung jawab itu maksudnya adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas ya, tugas-tugas yang ada.
serta bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Jadi apapun ya, ketika kita melaksanakan sesuatu ya, apapun nanti hasilnya ya, apapun nanti akibatnya, kita harus berani ya menghadapinya. Ya, ketika kita lalai misalkan ya, kita bermalas-malasan ya, akibatnya apa? Nanti kita akan mendapatkan nilai yang kurang misalkan ya, atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi sebaliknya, ketika kita melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, disiplin ya, rapi ya, tentunya kita akan mendapatkan kesuksesan ya, kebaikan. Untuk itu ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, mari ya kita biasakan untuk bersikap tanggung jawab. Jadi kita harus membiasakan sikap tanggung jawab ya, sekecil apapun ya. Misalkan kita mengambil sesuatu ya, menaruhnya harus dikembalikan ya, dan seterusnya ya. Pinjam alat ya dan sebagainya juga harus dikembalikan. Waktunya belajar juga harus belajar dengan baik ya, bermain sesuai dengan jadwal ya dan sebagainya ya. Pokoknya mari kita biasakan untuk senantiasa bertanggung jawab. Terkait tanggung jawab, yuk kita coba simak ya video contoh ya dari tanggung jawab. Semoga dengan gambaran ya nanti dalam video ini betul-betul kita bisa memahami ya tanggung jawab dengan sebaik-baiknya ya. Selamat menyimak ya. Tanggung jawab. Astagfirullah, ini pasti ulahnya Ajmal. Ajmal. Ajmal sini. Ajmal tadi habis dari mana? Ajmal habis pergi main sama Nobia. Loh, hari ini kan Ajmal punya tugas siram tanaman. Tapi kan ya masih ada Kak Nun. Kalau begitu, berarti Ajmal nggak tanggung jawab dong. Tanggung jawab artinya mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kita. Muslim yang baik adalah muslim yang mau bertanggung jawab pada dirinya sendiri, juga orang lain. Setiap orang punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri, Ajmal. Setiap orang diberikan tugas tergantung kemampuannya masing-masing. Allah pun tidak membebankan suatu tugas pada kita di luar dari kemampuan kita. Contohnya, Allah memerintahkan kita sholat karena kita akan mampu mengerjakannya. Memangnya kenapa kita harus bertanggung jawab ya? Jika kita mau bertanggung jawab pada diri sendiri, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Karena kita akan menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Kalau manfaat kita tanggung jawab ke orang lain apa ya? Dengan kita mau bertanggung jawab pada orang lain, kita jadi akan punya banyak kepercayaan dari mereka. Mereka pun akan tenang dan nyaman berada di samping kita. Mereka juga pasti menyayangi kita. Oh gitu ya. Kalau gitu Ajmal mau jadi anak yang bertanggung jawab biar bisa disayang ayah, ibu, sama Kak Nun. Nah, kalau gitu Ajmal lanjutin siram tanamannya nih. Baik ananda-ananda yang dirahmati Allah SWT, semoga dengan melihat tayang video tadi ya, menyemangati kita semuanya untuk bagaimana semakin bersemangat ya untuk bersikap bertanggung jawab. Dan tentunya mungkin keseharian kita ya nanti bisa dicek tuh di halaman 44 dan 45 ya, bagaimana contoh tanggung jawab kita ya, membereskan tempat tidur ya, tempat tidur sendiri ya, melaksanakan sholat tepat waktu ya, menyiapkan buku untuk pelajaran ya, bersungguh-sungguh mengerjakan tugas atau pekerjaan di rumah ya, belajar giat dan tekun, dan termasuk ya misalkan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Jadi ananda-ananda yang dirahmati Allah SWT,
yakinkan ya bahwa dengan kita bersikap bertanggung jawab, hidup kita akan menjadi tenang ya. Selamat mempraktekkan dalam keseharian ya perilaku bertanggung jawab yang tadi sudah Ustaz Sumari sampaikan, dan semoga dengan seperti itu betul-betul kita akan menjadi anak yang solihah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disayang oleh orang tua, teman, dan saudara-saudara yang lain tentunya, yang itu nanti akan membawa ketenangan kepada diri kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Baik ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktunya sudah cukup ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustaz Sumari, kurang lebihnya Ustaz Sumari mohon maaf. Tidak lupa untuk diringkas dan nanti dikirimkan ke Ustaz Sumari ya, supaya memudahkan untuk kita nanti belajar ya terkait materi ini. Sekali lagi tetap bersemangat, jaga ibadahnya, jaga semangat kebaikannya, jaga kebaikan-kebaikan yang lain, dan tentunya tetap ya jaga kesehatan, protokol kesehatan di masa pandemi ini. Sembari kita berdoa semoga masa pandemi segera berlalu dan Allah menggantinya dengan masa yang normal, masa yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa bertemu kembali di sekolahan, bisa bertemu kembali dengan teman-teman yang lain, dan tentunya kita berharap ya semuanya dalam keberkahan, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salam untuk ananda-ananda dan keluarga tercinta. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.